Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tiza Viral dengan NIM 2465017. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kami, yaitu tugas etika profesi, di mana kami selaku kelompok pertama akan membawakan materi yang berjudul privasi data dan perlindungan informasi. Oke, saya lakukan materi pertama akan menjelaskan apa sih itu privasi data. Jadi, terdapat 3 poin yang menggambarkan apa itu privasi data. Yang pertama yaitu hak individu, di mana privasi data itu hak setiap individu untuk mengontrol bagaimana data pribadinya dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Yang kedua yaitu data pribadi, di mana informasi yang dapat diidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga data pribadi itu mempunyai, kita sebagai individu mempunyai kendali penuh, jadi berhak menentukan siapa yang boleh mengakses dan memanfaatkan data dari individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa privasi data itu bertujuan untuk melindungi informasi pribadi setiap individu agar tetap aman, tidak disalahgunakan, dan hanya digunakan dengan persetujuan pemilik data. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dengan NIM 2465003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu mengapa privasi data penting. Yang pertama itu untuk mencegah penyalahgunaan data. Privasi data penting untuk melindungi individu dari eksploitasi data untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, untuk menjaga kepercayaan publik. Organisasi yang menjaga privasi membangun reputasi dan kepercayaan pengguna. Yang ketiga, untuk menghindari kerugian finansial. Kebocoran data dapat menimbulkan denda, tuntutan hukum, dan kerugian bisnis. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiansyah dengan NIM 2465005. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari kawan saya. Di sini saya menjelaskan materi dari slide 4 yang berjudul jenis-jenis data pribadi. Nah, di data pribadi ini ada 6 data, yaitu ada data identitas, data finansial, data kesehatan, data digital, data biometrik, dan data perilaku. Nah, untuk data identitas, dia adalah informasi yang digunakan untuk mengenali seseorang seperti nama, NIK, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian data finansial, dia itu mencangkup informasi yang berkaitan dengan keuangan seperti nomor rekening, kartu kredit, dan riwayat transaksi. Kemudian data kesehatan berisi informasi mengenai kondisi fisik atau riwayat medis seorang yang bersifat rahasia. Kemudian data digital. Nah, data digital adalah informasi yang dihasilkan saat menggunakan perangkat atau internet seperti alamat IP, cookies, dan lokasi perangkat. Kemudian data biometrik merupakan ciri fisik yang unik digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, wajah, dan retina mata. Dan kemudian terakhir ada data perilaku. Dia adalah informasi mengenai kebiasaan dan preferensi seseorang, misalnya riwayat pencarian, aktivitas online, atau kebiasaan berbelanja. Oke, sekian materi dari slide 4 dari saya sendiri. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hassani. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi pada slide 5, yaitu ancaman terhadap privasi data. Ya, pada slide ini dijelaskan sebagai ancaman yang dapat mengganggu privasi data, di mana ancaman pertama adalah peretasan atau hacking, yaitu ketika akses ilegal ke sistem untuk mencuri data sensitif. Yang kedua, phishing, yaitu upaya penipuan melalui tautan atau pesan palsu untuk memperoleh informasi pribadi. Kemudian yang ketiga, kebocoran data atau data breach, yaitu tersebarnya data akibat kelemahan atau kelalaian dalam sistem keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu penyalahgunaan oleh pihak ketiga, yang dimana pengguna atau penyebaran data pribadi tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, menjaga keamanan data sangat penting agar informasi pribadi tetap terlindungi. Ya, sekian dari sedikit penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya ada prinsip perlindungan data. Yang pertama, persetujuan atau consent, yaitu data hanya diproses dengan izin eksplisit dari pemiliknya. Yang kedua, pembatasan tujuan, yaitu data digunakan sesuai tujuan yang telah disampaikan sejak awal. Yang ketiga, minimalisasi data, yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Yang keempat, keamanan data, yaitu menerapkan perlindungan teknis dan organisasi yang memadai. Perkenalkan, nama saya LM Rina sampai dengan NIM 2465036. Di sini saya akan menjelaskan daripada slide ke-7, yaitu regulasi perlindungan data di Indonesia. Di sini regulasi perlindungan data di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi di Indonesia. Yang kedua yaitu mewajibkan pengendali data memperoleh persetujuan sebelum memproses data pribadi. Yang ketiga yaitu memberi hak kepada individu untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data miliknya.
Dan yang terakhir yaitu menetapkan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar ketentuan perlindungan data. Di sini dibalut pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Saya kira begitu saja dari saya. Nah, baik, perkenalkan nama saya Putri Dina Aminarti dengan NIM 24650006 dari kelas A. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dan juga penutup. Nah, materi yang terakhir itu ada langkah melindungi data pribadi. Nah, yang pertama itu gunakan sandi yang kuat, seperti kombinasi huruf, angka, dan simbol. Aktifkan juga autentikasi 2 faktor. Kemudian, perbarui perangkat lunak, di mana selalu perbarui sistem dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Yang ketiga ada waspadai tautan mencurigakan. Nah, jangan klik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Yang terakhir ada batasi berbagai data. Nah, batasi berbagai data ini seperti bagikan data pribadi hanya kepada pihak yang benar-benar terpercaya. Nah baik, jadi kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu privasi data adalah hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh individu maupun kelompok. Ancaman terhadap data terus berkembang sehingga kesadaran dan langkah pencegahan menjadi sangat penting. Nah, kepatuhan juga terhadap regulasi seperti Undang-Undang PDP membantu menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Nah, sekian dari materi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.